nomornya. Ini kemana kita ini? Lewat sana bang? Oke, kita lewati, kita ikuti jalan-jalan Bapak Kepolisian. Depan aja. Nggak boleh negara ini dikuasai oleh para maling. Nggak boleh negara ini dikuasai oleh para garong. Enak aja, biadab, bajingan mereka. Kita dipaksa kerja keras. Para buruh hanya diberikan iming-iming UMP. Ada yang 5 juta Jakarta, ada yang 2 juta Jawa Tengah, ada yang 2,5 juta di Aceh. Serba palsu, emas palsu, BBM palsu, minyak palsu, ijazah juga palsu. Bagaimana? Penuh dengan kepalsuan ini. Semua palsu, fata morgana. Bener apa kata Tuhan yang Maha Kuasa? Ini fata morgana, saudara. Kamu ditakut-takutin. Siapapun yang mengkritik, siapapun yang bersikap bicara lantang menyela pemerintah akan kami tangkap. Gitu. Rakyat ditakut-takutin. Apa yang terjadi oleh mereka? Maling, rampok, garong, tentu ketawa-ketawa. Buktinya yang kemarin korupsi. Kalau tidak rakyat bersuara, tetap tuh. Ya, pelaku garong itu 6,5 tahun doang dengan 300 triliun timah. Tapi karena kamu semua rakyat bersuara menjadi 20 tahun. Seharusnya bukan 20 tahun saya bilang. Hukuman mati yang pantas buat para maling. Maling-maling kecil, maling-maling ayam digebukin sampai mampus, sampai tewas. Mereka ini bukan maling-maling ayam. Mereka ini ribuan uang rakyat loh, uang rakyat. Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Bapak Erick Thohir, masih kurang lengkap nggak tuh? Bapak Erick Thohir mundur. Belum kamu mundur, saya minta diperiksa oleh KPK dan Kejaksaan Agung. Mundur, kalau nggak mau mundur dipecat sama Pak Prabowo. Kamu telah gagal, Erick Thohir. Erick Thohir gagal dalam memimpin BUMN. Apa indikatornya? Apa pegangannya? Apa ukurannya kalau dia gagal? Karena banyak garong di BUMN. Erick Thohir gagal memimpin BUMN. Apa ukurannya, Ibu Mira? Karena dia tidak becus, tidak benar, tidak bisa menjaga BUMN, sehingga banyak garong di BUMN. Itu ukurannya gampang. Masa banyak garong diem aja? Dia datang lagi kejaksaan kelasa kelusuk. Gimana? Kata dengar-dengar ada kakaknya yang namanya Boy Thohir ya, bener gak sih? Ada kakaknya Boy Thohir ya? Itu ngapain dia Thohir tuh? Ngapain Boy Thohir itu? Kira-kira ngapain itu Boy Thohir itu? Cawi-cawi lah. Adik abang ini, astagfirullah. Kalau dia benar sih kita respect, kita hormat, sejahtera, makmur, tidak ada intimidasi, tidak ada yang kelaparan, tidak kekurangan, rakyat gampang nyari pangan, anak gampang nyari sekolah, makanan gizi gratis beneran bergizi. Saya minta dengan hormat, Erick Thohir daripada dipecat dan Prabowo mendingan mundur, itu lebih terhormat. Setuju nggak? Mundur itu lebih terhormat. Kalau kita ngikutin yang ada di Jepang atau Cina, udah harakiri, bunuh diri, udah bunuh diri. Negeri pengecut. Ini negara apa ini? Negeri sampah. Masa pengecut kalian. Mau jadi menguat, mau jadi pejabat, tapi nggak tanggung jawab. Tanggung jawab. Ada yang gagal di bawah kamu mundur. Gagal kok nggak mau mundur. Saudara-saudara bangsa setanah air, kami sekali lagi mengundang seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada.
Indonesia gelap gara-gara banyak garong, gara-gara banyak maling, gara-gara banyak rampok di negeri ini. Kamu mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang sekarang sedang kesulitan bayar uang kuliah, ya gara-gara garong. Kamu yang sekarang sedang kesulitan mencari sekolah di SD, SMP, SMA, ya gara-gara garong. Kamu sekarang sedang jadi driver online, kesulitan sekarang sedang mencari konsumen, gara-gara garong. Semua gara-gara garong. Perusahaan sekarang banyak yang tutup gara-gara garong. Investasi tidak akan pernah mau masuk ke Indonesia gara-gara satu, banyak maling, banyak korupsi, banyak kerampok, banyak garang di Indonesia. Diduga berkomplot dengan dalang korupsi minyak, Prabowo didesak pecat Menteri BUMN Erick Thohir. Ketua Umum Gema Nasional Eko Saputra mendesak Presiden Prabowo Subianto agar memecat Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir yang diduga terlibat dalam jaringan korupsi besar di dalam tubuh Pertamina. Dalam hal ini, soal dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding dan kontraktor kontrak kerja pada periode 2018 sampai 2023. Kami menduga bahwa dalam hal ini adanya konspirasi dan keterlibatan Erick Thohir dan kolega, termasuk Riza Khalid. Korupsi yang telah merugikan negara hingga nyaris mencapai 1.000 triliun ini harus diusut, kata Eko usai melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kejagung, Jakarta pada Jumat tanggal 7 Maret 2025 lalu. Erick Thohir dan Boy Thohir diduga turut menjadi bagian dari komplotan Raja Minyak Indonesia, Riza Khalid, yang namanya disebut-sebut sebagai pelaku utama di balik korupsi besar ini. Maka dari itu, pihaknya juga meminta secara tegas dan keras kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar membentuk Satgas khusus untuk mengungkap kasus korupsi yang terjadi di Pertamina. Jika benar dugaan kami bahwa dalam kasus ini adanya campur tangan Erick Thohir CS, maka kami meminta dengan sangat supaya Bapak Presiden untuk segera memecat dan mencabut jabatan Menteri BUMN dan Erick Thohir, jelas Eko. Eko pun berharap Prabowo berani membongkar sampai tuntas kasus korupsi di Pertamina serta menangkap semua dalang dan pelaku utamanya. Kejagung juga diminta transparan dalam mengusut kasus tersebut. Kami meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar transparan dan tidak main kucing-kucingan serta terkesan seolah-olah sudah diamankan pasca bertemu dengan Erick Thohir CS hingga larut malam. Presiden harus membentuk tim khusus dan menyelidiki keterlibatan Erick Thohir dan Boy Thohir. Jika dugaan kami benar, maka harus dihukum seberat-beratnya, imbuhnya. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harlin Siregar menegaskan tidak ada informasi keterlibatan keduanya dari penyidik seperti informasi yang beredar di media sosial. Nggak ada informasi fakta soal ini, ujarnya kepada wartawan saat dikonfirmasi lewat pesan singkat Rabu tanggal 5 bulan 3 2025.